Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TPU Tanya Pak Ustadz. Perkenalkan narasumber kita yaitu Ustadz Arifin Setiawan. Beliau adalah Ketua LBMNU Kecamatan Sebulu dan dulunya beliau itu lulusan dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Jadi insya Allah beliau akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Saat lebaran kita sering mendengar kata minal aizin wal faizin. Apakah pada masa Rasulullah seperti itu pula yang diucapkan pada hari Idul Fitri itu? Atau ada ucapan lain, doa tertentu yang diucapkan pada zaman Rasulullah, Pak? Langsung. Ya, langsung. Jadi untuk permasalahan yang seperti itu memang perlu kita kaji ulang, meskipun sudah menjadi adat, tapi harus kita telusuri bahwa begini. Jadi sering ketika lebaran memang khusus saya sendiri itu minal aidin wal faizin Pak. Lah apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin Pak. Tapi mau tak luruskan juga kerepotan karena yang ngomong ini anak kecil. Ya udah enggak apa-apa. Nah ini alhamdulillah pada sore hari ini punya kesempatan untuk ya sedikit meluruskan bahwa kata minal aidin itu kan asal kata aidin. Jadi kalau lisan orang kan ada minal aizin wal faizin kan begitu. Cuma untuk lebih setara secara gramatika bahasa Arab itu kan minal aidin wal faizin. Itu kata awalnya itu ada yang terbuang. Jadi memang yang zaman para sahabat dulu itu memang ada bahasa begini, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya ja'alana, mudah-mudahan Allah menjadikan kita itu minal aidin, dari golongan orang-orang yang kembali, wal faizina, dan orang-orang yang beruntung. Nah, makanya ketika nanti minal aidin wal faizin yang memiliki terjemah kok mohon maaf lahir dan batin itu tidak pas. Karena itu adalah termasuk sebuah doa. Sebulan penuh sudah melakukan puasa, harapannya mudah-mudahan minal aidin, menjadi orang yang kembali suci, wal faizina, dan orang-orang yang beruntung. Kira-kira seperti itu. Kalau yang masyhur itu memang ada bahasa lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus dari yang diajak memang saya tempat sampean. Jadi saya ngomong ke sampean taqabbalallahu minna wa minkum, terus dari sampean jawabannya taqabbal minna taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal minna ya karim. Yang maksud seperti itu. Tapi karena ini sudah jadi adat, dan adat itu dilakukan ya boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya tidak masalah ketika ada orang ngomong itu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi mohon maaf lahir dan batin itu bukan terjemah dari bahasa minal aidin wal faizin. Kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan ilmu baru nanti di caption IG-nya jangan sampai minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin lagi. Kita ikutin dari ilmunya Ustadz Arif. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh enggak kalau itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuma jangan sampai mohon maaf lahir dan batin itu terjemah dari minal aidin wal faizin. Karena itu sudah jadi adat. Kalau dirubah itu susah, karena orang-orang itu ya kalau yang sudah ngaji kayak kamu ya mungkin gampang aja. Masa tiba-tiba yang biasanya ke Pak Guru minal aidin wal faizin Pak, masa tiba-tiba ja'alanallahu wa iyyakum, kamu sakit apa kan begitu nanti. Ya biasa aja. Cuma yang perlu kita rubah adalah jangan menterjemah minal aidin wal faizin itu menjadi mohon maaf lahir dan batin. Itu saja, titik tekannya di sini. Tidak usah dirubah. Ya, oke, terima kasih Pak. Yang kedua, di TV, koran, majalah atau media sosial itu Idul Fitri itu sering dikaitkan dengan hari kemenangan. Nah, kriteria seperti apa yang menjadikan kita sebagai pemenang dan hikmah apa
yang bisa kita petik selama berpuasa 1 bulan penuh? Langsung juga ini. Iya. Lah ini menang itu kan memang sebelum kata-kata menang itu muncul kan memang harus ada apa itu perang, apa itu lomba kan begitu. Lah memang ya menang ketika memang kita sudah sukses 30 hari, tentunya bagi yang tidak ada halangan ya. Kalau perempuan kan ada semacam haid, ada nifas dan yang lain yang memang menghambat untuk tidak melaksanakan berpuasa. Tapi dia berhak saja mendapatkan kemenangan. Cuma begini, jadi kemenangan ini sifatnya bukan sifat dohir, tapi sifatnya sifat batin. Selama 30 hari atau 1 bulan penuh sudah melawan hawa nafsu. Jadi memang yang tadinya biasa jajan, biasa makan, lah ini ditahan. Yang biasanya gosip, gurunya ngumpul-ngumpul di kantin, guru bahasa Indonesia lo gini lah itu. Karena puasa ya harusnya memang istirahat dulu. Lah harapannya ketika sudah menang, nanti setelah Syawal ini bukan lagi mengulangi kekalahan yang kemarin. Apa-apa yang sudah dilakukan pada bulan puasa, entah itu menahan diri dari sifat amarah, suka gosip temannya, tetangganya, dan yang lain sebagainya, itu dipertahankan. Lah menangnya itu menang memang dari sifat batinnya. Orang kok menangan temi koncone nggih ora. Terus hikmahnya memang ya kita dapat contoh kayak berpuasa itu kan memang menahan yang secara umum, karena nanti akan ada nanti secara ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khusus. Dan kita bicara yang umum-umum saja. Memang puasa itu kan menahan dari lapar dan dahaga. Dengan itu kita bisa merasakan bahwa orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terkena musibah, kita pun bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga ketika nanti ada semacam donasi atau permintaan bantuan, kita dapat dengan mudah untuk memberikannya. Karena sudah wataknya manusia itu lebih suka diberi daripada memberi. Makanya sebagian teman itu kalau lebaran banyak yang pamer ke saya tuh di rumah banyak makanan, tidak ada yang udah dikasih semua. Ya akhirnya dikasih kok bangga. Harusnya bangga itu kalau kamu sudah bisa ngasih. Kalau kamu dikasih itu kan berarti kamu orang yang tidak mampu. Kategori teman-teman saya maksudnya yang memang ya kategori ustaz lah, katakanlah begitu. Jadi memang dengan berpuasa hikmahnya yaitu salah satunya kita bisa merasakan apa yang orang-orang lain juga rasakan. Ketika ada donasi kita mudah untuk mengeluarkannya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Ciri-cirinya? Iya. Enggak tahu juga orang. Ya gini. Yang sudah masyhur kan kalau sering dibawakan sama para imam-imam itu kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih yang ada di dalam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Terusnya apa tadi? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti akan turun malaikat Jibril beserta geng-gengnya itu turun dengan membawa keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Lah untuk ciri-cirinya ya,
untuk ciri-cirinya memang secara secara khusus itu memang karena ini termasuk barang gaib yang tidak nampak, maka ulama itu cuma bisa mengira-ngira saja. Untuk ciri-cirinya memang menurut Imam Al-Ghazali itu begini. Jadi saya bacakan ini pakai kitab. Jadi karena kitab itu panjang, saya nggak bisa ngapalin. Jadi di dalam kitab I'anatul Thalibin, kitab I'anah ini ada 4 jilid. Kalau di pondok saya itu kepengen ngaji I'anah itu mondoknya harus sekitar 8 tahun 8 tahun, tapi memang murni mondok saja, tidak ada sekolahnya, pondok salaf namanya. 8 tahun itu kalau lulus terus, kalau naik kelas terus. Nah itu begini, Qala Al-Ghazali wa ghairu, Imam Al-Ghazali dan imam yang lain. Imam Al-Ghazali ini yang karangannya terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahr. Jadi bisa diketahui, bisa diprediksi mulai dari awal bulan. Ini menurut pandangan Imam Al-Ghazali dan ulama yang lain. Fa in kana awaluhu yaumul ahad, ketika awal puasa itu adalah hari Ahad atau hari Minggu, au yaumal arbi'a, au yaumul arbi'a atau hari Rabu, fahiya lailatu tis'in wa isyrina, maka malam Lailatul Qadarnya itu tanggal 29. Karena kan memang ganjil-ganjil. Pertama 29 kalau memang awalnya puasa itu hari Minggu atau hari Rabu. Au yaumal isnin, ataupun apabila hari Ramadan diawali dengan hari Senin, fahiya lailatul ihda wa isyrina, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 21. Au yaumus sulasai awil jum'ati, ataupun ketika awalnya Ramadan itu hari Selasa atau Jumat, fahiya lailatul sab'i wa isyrina, maka malam ke-27 Lailatul Qadarnya. Awil Khamis, fahiya lailatul khamsun wa isyrina, apabila hari Kamis awalnya Ramadan, maka Lailatul Qadarnya kira-kira tanggal 25. Yang terakhir, aw yaumas sabti, fahiya lailatul salasi wa isyrina, ataupun ketika hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 23. Nah kemarin hari apa mulai? Hari Senin. Hari Senin. Kalau hari Senin berarti kira-kira ya malam 21. Lah itu yang ada di kitab I'anatul Thalibin. Kalau kitabnya As-Sawi ini tafsir Quran, bukan terjemah. Iya. Jadi tafsir itu lain terjemah. Kalau terjemah itu kan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, itu terjemah. Tapi kalau tafsir itu lebih apa ya? Lebih detail. Intinya itu apa saja. Bukan apa bahasa kerennya apa? Translate. Nah, bukan translate, bukan. Kalau di kitab Sawi itu halaman 333 juz 4 itu Fa'an Abil Hasan Asy'ari. Ingkana awaluhu al-ahad falailatu tis'in wa isyrina. Ketika awalnya puasa adalah hari Ahad, maka Lailatul Qadar tanggal 29. Sama kayak tadi kayaknya. Awal isnaini fa'ihda wa isyri, ketika hari Senin maka 21, sama ya. Awis sulasa fasabu wa isyrina, kalau Selasa berarti 27. Awil arba fatisatun, sama, intinya sama. Jadi ciri-ciri yang memang bisa diprediksi oleh para ulama-ulama terdahulu. Apakah ulama-ulama terdahulu itu sudah bisa mengetahui Lailatul Qadar? Memang sekelas ada lagi namanya ulama itu Abu Yazid Al-Bustami, termasuk ulama sufi. Beliau pun kira-kira saja beliau, karena memang ya barangnya tidak nampak. Kira-kira itu cuma 2 kali
beliau, sekelas wali kelas tinggi, bukannya wali murid atau wali kelas, enggak. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, lanjut. Semua umat muslim itu pasti sudah menanti Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita mendapatkan atau menjemput Lailatul Qadar tersebut? Atau harus memperbanyak sholat sunnahnya, memperbanyak sholat qiyamul lail, atau menambah membaca Al-Quran? Atau ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat dengan Lailatul Qadar? Nah, ini yang paling baik, yang paling utama itu memang di masjid. Masjidnya masjid jami. Yang dilakukan adalah iktikaf, sambil entah itu baca Al-Quran, entah itu wirid, tapi tidak ada status loh ya. Wah, habis status aku habis iktikaf guys, cari Lailatul Qadar, enggak. Karena memang ibadah itu memang harus ada ibadah-ibadah yang harus kita simpan rahasia. Tidak semuanya itu kita tampakkan, ya ada sebagian lah. Lah itu yang paling baik, yang paling sempurna memang di dalam masjid, iktikaf, baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah pun ketika mulai tanggal 21, Rasulullah itu membangunkan keluarganya di tengah malam untuk menghidupkan malam-malam pada malam Lailatul Qadar. Jadi sekelasnya Rasulullah itu ahlu bait, para keluarganya Rasulullah itu dibangunkan untuk menghidupkan malam. Nah cuma begini, untuk teman-teman yang memang tidak bisa berdiam diri di dalam masjid, karena kan memang aktivitas orang kan berbeda-beda. Maka bisa saja di dalam rumah, atau mungkin pas nunggu orang tuanya sakit bisa tetap nanti di rumah sakit sambil baca-baca Al-Quran atau sambil baca-baca zikir, itu tidak masalah. Karena memang ibadah itu kan ya sesuai kondisi. Makanya kan kalau orang sholat itu kalau memang pertama syaratnya kan berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya duduk dan seterusnya. Makanya untuk mencari Lailatul Qadar memang yang paling perfect, paling sempurna adalah di dalam masjid sambil iktikaf, sambil baca Al-Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu ya mau gimana lagi. Jadi agama itu tidak mengikat, tapi sesuai dengan kemampuan orang-orang. Karena memang ketika Allah itu perintah, maka ya faf'alu ma syi'tum, lakukanlah sesuai kemampuan. Jadi tidak usah dipaksa. Kira-kira begitu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari segmen ini. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar itu sendiri termasuk barang yang tidak nampak, tidak kelihatan. Maka tanda-tandanya pun juga tidak nampak. Orang ini biasa-biasa aja, enggak kok terus dia dapat malam Lailatul Qadar yang tadinya dia kurus kering terus jadi seger kayak Adera kayak Yunda. Jadi kayak orang Korea yang tadinya hitam putih Yunda. Karena itu memang ciri-cirinya tidak bisa nampak. Cuma begini, ada beberapa yang harus kita kaji. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada beberapa ciri-ciri khusus. Nah, ini tak bacakan kitabnya karena memang begini, saya itu kalau untuk pakai redaksi Quran atau hadis saya agak kesulitan karena itu barang yang sesuatu yang butuh pencernaan lebih dalam. Makanya saya sering pakai kitab yang memang sudah disaring oleh para ulama-ulama. Wa min alamatil qabuli ziyadatu taati. Sebagian dari ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah tambahnya ketaatan. Qala Al-Hasan Al-Basri, ini Hasan Al-Basri adalah termasuk tabi'in masa setelah sahabat.
inna min jazail hasanati al hasanah ba'daha, karena balasan sebuah kebaikan itu adalah kebaikan yang lain. Jadi umpama kita ini berbuat kebaikan kepada orang, lah maka balasan kebaikan itu ya kita sama Allah nanti akan diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan yang lain. Lah itu. Nah, orang kalau sudah mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, maka setelah itu dia akan enteng, badannya itu enteng, melakukan sebuah ketaatan, entah itu taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu taat dengan guru, entah itu taat dengan orang tua dan lain sebagainya, akan mudah, ringan. Karena itu tadi menurut Hasan Al-Basri adalah balasan bagi orang-orang yang sudah melakukan kebaikan adalah dia akan diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan yang lain. Pun sebaliknya, balasan orang yang sudah melakukan sebuah kejelekan, maka dia akan diberi kesempatan untuk melakukan kejelekan yang lain. Jadi dosanya numpuk dosa. Fa'idha qabbalallahu al-abda, ketika Allah menerima ibadah suatu hamba, fa'innahu yuwafiqhu ila ta'atika, orang itu akan Allah berikan hidayah, berikan pertolongan untuk melaksanakan ketaatan, wa yasrifuhu anil maksiat, dan dia akan dihalang-halangi untuk bisa melakukan yang namanya maksiat. Yung dilalah melakukannya lah yuene sing yang membuat dia tidak jadi melakukan maksiat tersebut. Jadi memang ciri-cirinya ada lagi nanti menurut saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memang jadi pada malam hari Lailatul Qadar itu disalami karo malaikat Jibril. Tapi salamannya orang karo tangannya kan gede, kira-kira ngono ya sih, kurang ngerti ya. Lah karena dapat salam dari malaikat Jibril ya hatinya menjadi lembut, lemas, gampang menerima nasihat. Terus mudah meneteskan air mata, tapi ora krono galau dah. Mudah meneteskan air mata dalam arti dia merenungi akan satu kebesaran Allah, merenungi suatu saat dia nanti akan kemana. Pokoknya merenung lah, ora galau, ora. Diputus pacarnya galau nangis, bukan seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi memang hatinya lemes lah. Baca Quran bisa sambil nangis, sholawatan bisa sambil nangis lah gitu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.